Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tiket kereta api tujuan Bandung-Solo untuk masa libur Natal dan Tahun Baru sudah ludes terjual. Merusak pipa PDAM karena dipasang di lahan warisan keluarga. 5 anggota keluarga di Kota Bogor dibui. Terinspirasi dan kerap menonton film pornografi, 3 siswa SMK di Kota Sukabumi nekat mencabuli remaja 14 tahun. Mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di Jalan Raya Sukabumi Bogor di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi diduga dirusak kawanan maling. Polisi sudah mengenali ciri-ciri pelaku yang diperkirakan lebih dari 2 orang. Anggota Reskrim Polsek Cibadak dan petugas dari bank langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menemukan batu yang diduga untuk merusak mesin ATM. Beberapa kertas resi berhamburan keluar mesin. Namun uang diduga masih aman karena pelaku takut ketahuan saat membobol mesin ATM. Kejadian percobaan pencurian berawal saat mesin ATM di Jalan Surya Kencana di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi diketahui tidak berfungsi. Saat dicek petugas bank, mendapati mesin ATM sudah dalam kondisi rusak parah. Saya itu lagi tugas pagi ya, dan ternyata terdetek offline. Dan ke lokasi itu ternyata si ATM-nya rusak. Polisi menyita beberapa barang bukti, diantaranya gunting, batu, gembok yang sudah rusak, potongan kayu, dan gulungan kertas resi ATM. Kami dari Satreskrim Polres Sukabumi telah membentuk tim untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Mohon doanya Komandan, semoga kasus ini segera terungkap dan beberapa saksi pun sudah kami lakukan pemeriksaan. Hingga kini, perusakan mesin ATM masih diselidiki polisi. Dugaan sementara ada percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Polisi sudah mengenali ciri-ciri pelaku yang diperkirakan lebih dari 2 orang. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Satu keluarga di Kota Bogor yang merusak pipa PDAM akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Mereka dinilai telah merusak fasilitas negara. Kasus itu buntut dari lintasan pipa PDAM di atas lahan yang diklaim para tersangka sebagai ahli waris. 24 Oktober lalu, warga Kampung Muara Kota Bogor protes ke keluarga Ratna, nenek 77 tahun karena memotong jalur pipa PDAM yang membuat permukiman mereka kesulitan air. Keluarga Ratna memotong pipa PDAM beberapa kali bukan tanpa sebab. Mereka mengklaim lahan yang dilintasi jalur pipa PDAM ini milik mereka sebagai ahli waris, sehingga pihak Perumda Tirta Pakuan harus melakukan ganti rugi. Tapi kenapa keluarga kami yang dikriminalisasikan? Ya. Padahal, ingat, tolong, padahal polisi penegak hukum, bukan penguasa hukum. Namun akhirnya 5 anggota keluarga Ratna, mulai dari Ratna, anak laki-laki dan 3 cucunya ditangkap polisi setelah dilaporkan pihak Perumda Tirta Pakuan atas kasus perusakan fasilitas negara. Meski diborgol, keluarga Ratna tetap meyakini perbuatannya tidak salah. Gimana bukan tanah saya, 100 tahun lebih. Dibangunnya aja itu jembatan, itu masih punya kepunyaan, sudah kepunyaan nenek saya. Gimana itu tanah bukan kepunyaan saya? Rakyat memang tidak berkuasa ya, tapi hukum nanti akan menegakkan. Tak hanya tersangka, kuasa hukum mereka pun ikut protes karena menilai terjadi kriminalisasi terhadap keluarga Ratna. Pihaknya juga mengatakan awalnya telah melayangkan surat penyerobotan lahan kepada Perumda Tirta Pakuan, tetapi tak mendapat respon. Bukan perusakan, itu narasi mereka. Pembongkaran. Kenapa pembongkaran? Karena sebelum dilakukan pembongkaran, dia sudah bersurat resmi kepada pihak PDAM. Intinya meminta, pipa lu tuh lewat di atas tanah gue. Bayar dong ganti rugi kompensasi. 1. Yang kedua, kalau lu nggak mau bayar, lu bongkar pipa lu.
bongkar sendiri biar nggak rusak. Karena lu kan punya teknisi, punya alat. Nah yang ketiga, kalau lu nggak mau bongkar juga ya saya yang bongkar. Memang benar itu, Pak? Iya, ada surat kita resmi. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka merusak pipa PDAM berulang kali karena merasa lahan itu miliknya berdasarkan surat letter C atau surat tanda kepemilikan tanah yang diberikan secara turun-temurun tentang objek pajak tersebut. Dan dinyatakan lahan yang dilintasi PDAM tidak terdaftar ada sertifikat dan surat letter C. Selain itu, surat letter C bukanlah bukti kepemilikan tanah, hanya bukti pembayaran pajak. Bukti kepemilikan tanah yang sah adalah sertifikat hak milik. Perbuatan merusak pipa PDAM menimbulkan kerugian kepada ribuan pelanggan. Motif itu dilakukan kelima tersangka untuk menuntut ganti rugi sengketa lahan sebesar 20 miliar rupiah kepada Perumda Tirta Pakuan. Dipanggil 2 kali tidak hadir, kita terbitkan surat perintah membawa. Ya. Kemudian surat perintah membawa sebagai saksi, ya, kita periksa di Polres. Kemudian kita pulangkan. Kemudian mengancam akan merusak lagi. Ya. Nah, setelah itu kita terbitkan surat perintah penangkapan. Ya. Surat perintah penangkapan terhadap 5 tersangka. Lanjut kita lakukan penahanan terhadap 5 tersangka ini. Barang bukti berupa alat gerinda, kabel hingga kawat dan besi disita petugas. Kelimanya dikenakan pasal 170 ayat 1 dengan ancaman 5 tahun penjara. Namun karena Ratna berusia 77 tahun, penahanannya ditangguhkan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. 3 siswa SMK nekat mencabuli perempuan yang masih berusia 14 tahun. Perbuatan bejat pelaku lantaran ketiga pelaku terinspirasi dari film pornografi yang sering ditontonnya. Pencabulan perempuan usia 14 tahun ini terungkap setelah korban menangis saat diantar ke rumahnya oleh teman korbannya di Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Mendapati anaknya menangis, orang tua korban berusaha menanyakan apa yang dialami korban. Korban pun menceritakan kejadiannya. Tak terima anaknya dicabuli, orang tua korban melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi pun bergerak cepat menangkap para pelaku. Naasnya, ketiga pelaku tersebut masih berstatus pelajar, masing-masing berinisial RS, MRS, dan UM. 2 diantaranya sudah ditahan kurang dari 4 jam setelah laporan, sedangkan pelaku UM masih dalam daftar pencarian orang. Kapolres Sukabumi Kota mengatakan, awalnya korban disuruh oleh sepupunya untuk memanggil tukang bangunan memperbaiki rumah sepupunya yang bocor. Saat perjalanan, dia bertemu dengan 2 tersangka. Korban dibujuk dan diajak bermain. Setelah itu, korban dibawa ke rumah salah satu pelaku berinisial UM. Disitulah ketiga pelaku berbuat cabul. Setelah memuaskan hawa nafsu kejinya, pelaku UM mengantarkan korban ke rumah salah satu teman korban. Dia tidak mengenal ya, memang pada saat itu korban ya tadi saya sampaikan sedang disuruh sepupunya untuk mencari tukang karena ada tanah yang bocor. Pada saat perjalanan di TKP tersebutlah ketemu dengan para pelaku, kemudian dibujuk, diajaklah ke rumah, kemudian para pelaku yang melakukan perbuatan cabul pada korban. Ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Masih seputar berita pencabulan seorang guru di sebuah pondok pesantren di daerah Pondok Salam, Purwakarta diduga mencabuli belasan santriwati. Warga yang geram merusak bangunan pondok pesantren tersebut. Sebuah pondok pesantren di wilayah Pondok Salam, Purwakarta didatangi polisi. Kedatangan polisi untuk meredam amarah warga yang geram karena dugaan tindakan tidak terpuji seorang guru mengaji di pondok pesantren tersebut. Warga yang masih keluarga dan kerabat para korban sampai mengamuk dan merusak rumah pemilik pondok pesantren tersebut. Warga mengatakan ada 10 santriwati yang dicabuli guru di pondok pesantren tersebut. Modusnya dengan meminta dipijat saat mengaji. Awalnya ya itu kan muridnya
Di masjid ini kan murid-murid dia suruh ngaji. Terus Langsung kok heran gitu kan. Ini ada peristiwa ini. Suruh mijit, suruh ini. Langsung sama dia diagap langsung diperkosa itu. oh dicabuli. Ya cabuli. Berapa orang Pak santri yang Ada 10 orang. 10 orang. Ya. Itu sudah sejak kapan itu Pak? Itu di umur kelas 4 katanya. Diduga aksi cabul guru mengaji itu sudah dilakukan bertahun-tahun, sejak para korban masih duduk di bangku SD hingga sekarang ada yang sudah SMP dan SMA. Sementara terduga pelaku kini melarikan diri takut diamuk massa. Syamsul Nursyam melaporkan dari Purwakarta. Sementara itu menghindari amukan warga, pondok pesantren yang jadi lokasi pencabulan belasan santriwati dipasang garis polisi. Kementerian Agama memastikan pondok pesantren pelaku pencabulan tak terdaftar dan berizin. Garis polisi terpasang di rumah terduga pelaku pencabulan dan lokasi mengaji yang ada di Pondok Salam Purwakarta. Hal itu dilakukan untuk menghindari amukan lanjutan karena warga dan keluarga korban pencabulan masih geram dan sempat mengancam akan membakar kedua tempat ini. Ini takutnya ada yang ngebakar. Itu makanya saya perintahkan Limas juga. Ya alhamdulillah sampai pagi tadi. Mungkin sekarang balik pada tidur. Berarti kemarin masa masih geram dan polisi langsung memasang garis polisi? Terus polisi sampai pagi tadi. Polisi dari kepolisian, alhamdulillah, dari warga juga, dari Limas desa, saya berstaf camat, semua itu hadir Pak malam. Sementara itu, Kementerian Agama Purwakarta angkat bicara terkait status dari tempat mengaji yang dianggap warga sebagai pondok pesantren. Pihaknya menyebut tempat yang dikelola pelaku OS bukanlah pesantren ataupun majelis taklim yang terdaftar secara resmi di Kemenak, karena tak ada izin operasi dan tak terdaftar. Nah, kalau kegiatan mengajinya sih ya memberikan anak supaya bisa belajar mengaji saja, karena bukan merupakan lembaga yang formal. Makanya kami secara kelembagaan tidak ada izin operasional yang tercatat di kami atau khususnya di Kementerian. Kami khususnya di lingkungan Kementerian Agama melalui saudara kami yang ada di desa atau penyuluh yang ada di desa untuk memberikan pemahaman agar jangan sampai yang sudah terjadi di desa A terjadi kepada di desa yang lain. Sejauh ini ada 15 murid dari tempat mengaji yang jadi korban cabul oleh pelaku OS. Polisi memperkirakan korbannya terus bertambah. Polisi juga mengejar pelaku yang kabur saat pengerusakan tempat tinggal dan mengaji kemarin. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.